KBR Prime, podcast for curious mind. Di akhir-akhir penggalian, kita justru menemukan hal baru lagi. Kita menemukan fragmen gigi, satu manusia, satu lagi juga gigi yang cukup aneh. Karena panjang sekali, hampir seukur waktu itu hampir 6 cm. Ini kalau manusia, itu manusia apa seperti ini? Jadi kita bingung waktu itu. Dan juga kemudian kita menemukan radius manusia. Jadi sini, tulang tangan sini, lengan sini. Dan itu Parokus yakin bahwa itu manusia. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo everybody, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita season kedua. Dan di episode kali ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Saya masih sama dengan Lutfi dari TCID, dan kita membahas tentang kisah peneliti Indonesia dan juga hasil penelitiannya yang luar biasa. Halo Naomi, apa kabar? Kita Baik sekarang dong. udah di episode terakhir ya, ini untuk Sains Sekitar Kita season kedua. Nggak kerasa ya? Iya sih, benar-benar. Ya, tapi jangan khawatir. Di episode terakhir ini, aku tetap punya kisah peneliti Indonesia yang pastinya nggak kalah menarik. Nah, sebelum kita mulai ngebahas peneliti di episode kali ini, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Wah, apa tuh? Menurutmu, kira-kira nenek moyang kita itu siapa sih? Jangan bilang seorang pelaut ya. Ya, baru mau aku bilang, kalau di lagu kan gitu tuh, nenek moyangku seorang pelaut kan gitu. Tapi bentar-bentar, aku ingat nih, kalau di pelajaran SMP, kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah loh, guru sejarah itu biasanya ada nyebut soal manusia purba. Ada banyak istilahnya kayak Homo erectus, Pithecanthropus erectus. Tapi aku lupa sih bedanya apa aja. Ya, jadi kan sejak dulu para ilmuwan tuh kayak misalnya arkeolog atau paleontolog banyak nemuin fosil manusia purba ya. Misalnya kayak Homo erectus yang kita pelajari waktu SMP itu. Walaupun tadi sebenarnya bedanya tuh nggak ada sih sebenarnya, karena dulu ditemuin misalnya Pithecanthropus erectus di Trinil, terus Meganthropus di Sangiran, ada juga satu nemuin di China, terus kayak fisiknya mirip-mirip gitu kan, terus dijadiin satu namanya Homo erectus. Sebenarnya jadi nggak terlalu beda gitu. Berbagai penemuan fosil manusia purba kayak erectus tadi itu membantu kita memahami proses evolusi manusia dulu kayak gimana dan jalur migrasinya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ada nih salah satu penemuan yang cukup penting ya akhir-akhir ini di abad ke-21, fosil manusia di Indonesia namanya Homo floresiensis, atau yang waktu itu oleh para ilmuwan dipanggil Hobbit ya dari Indonesia karena ukurannya yang kecil. Dan penemuan manusia kecil ini di Flores pada waktu itu mengguncang dunia arkeologi dan paleontologi loh. Penasaran nggak? Kayak apa sih si manusia kecil dari Indonesia ini, dan apa artinya penemuan ini terhadap wawasan kita terkait pola evolusi dan migrasi manusia? Sebentar, nickname Hobbit ini maksudnya kayak yang di film Lord of the Rings gitu kan ya? Yang adaptasi dari novelnya J.R.R. Tolkien itu bukan sih? Aku kira itu cuma fiksi aja, ternyata beneran ada gitu manusia sekecil itu. Kasih tahu nggak ya? Walaupun to be fair ya Naomi, dulu kayak istilah Hobbit ini waktu awal-awal peneliti nyebutnya tuh si Tolkien yang Lord of the Rings itu sempat nggak ngebolehin digunain karena kan copyright ya. Tapi emang famous digunakan nickname Hobbit itu seiring waktu. Aku ingin ajak kamu dengerin dongeng nih tentang si Hobbit ini langsung dari tim peneliti legendaris yang pertama kali menemukan si Hobbit ini di Flores. Aku kemarin ngobrol-ngobrol seru banget dengan salah satu anggota tim tersebut. Beliau adalah Dr. Thomas Sutikna yang saat ini mengajar di University of Wollongong di Australia. Nama saya Thomas Sutikna, saya seorang arkeolog yang pada saat ini kebetulan bekerja sebagai seorang peneliti di Universitas Wollongong, tepatnya di Center of Excellence for Australian Biodiversity and Heritage, yang kadang-kadang disingkat KABAH, dan juga saya ada di Center for Archaeological Science atau CAS, yaitu unit penelitian yang fokus pada penerapan sains dalam penelitian arkeologi. Wait, sebentar, interupsi dulu nih. Memoriku soal perfilman ini jadi kayak meronta-ronta nih. Kalau dengar kata arkeolog, aku langsung keinget satu film, apa ya judulnya ya? Yang itu loh, orang itu keluar masuk hutan gitu, terus gali-gali tanah, iya gak sih? Tarzan, bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Oh, maksudnya Indiana Jones ya? Iya itu, maksud aku yang itu. Arkeolog kan ya, Yes. yang main Harrison Ford tuh. Exactly. Wah, ini profesi yang berat dong ya jadi arkeolog. Tapi Dr. Thomas itu mau ya jadi arkeolog? Nah iya, itu
sempat kutanyain juga ke Pak Thomas kenapa akhirnya end up jadi arkeolog. Aku juga ngelontarin tebakan itu ya, Indiana Jones itu. Soal kemungkinan beliau terinspirasi filmnya, terus iya kan Indiana Jones itu arkeolog paling famous ya di dalam sejarah perfilman. Tapi ternyata nggak sesimpel itu, Naomi. Beliau punya alasan yang sangat-sangat mulia. Mungkin kehadiran film kayak Indiana Jones itu juga menjadi yang rilis tahun 81 kalau nggak salah ya, awal-awalnya ya. Itu mungkin banyak menjadi pemicu bagi para arkeolog untuk lebih giat lagi. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya lah itu penelitian arkeologi tidaklah semudah seperti apa yang kita lihat di film ya, karena kita berkaitan dengan jejak kehidupan manusia di masa lalu yang sudah punah dan juga tertimbun tanah dan sebagainya. Karena bagi saya di sanalah kita bisa belajar tentang sejarah kehidupan manusia di masa lampau dan juga kebudayaannya beserta lingkungannya. Karena pemahaman yang baik terhadap sejarah kehidupan manusia di masa lalu, menurut hemat saya akan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di masa sekarang ini. Dan kehidupan di masa sekarang ini akan kita jadikan bekal untuk menjadi fondasi untuk menyiapkan kehidupan manusia di masa depan yang lebih baik. Keren ya? So jadi dulu beliau waktu kuliah suka banget sama sejarah kuno dan akhirnya mendalami arkeologi dengan lebih dalam lagi waktu masters dan PhD. Aku kok sering bingung ya bedanya arkeologi sama satu lagi tuh yang kamu sebut juga, paleontologi. Terus ada juga lah yang gigi-gigi yang lainnya gitu. Iya benar. Kalau misalnya arkeologi kan kita terbayang Indiana Jones ya. Terus kalau mungkin kamu suka nonton serial Friends misal di Netflix kan, itu kan ada salah satu karakternya si Ross itu kan juga dia suka dinosaurus, dia kan seorang paleontologis gitu. Sebenarnya bedanya apa sih? Sebenarnya mereka sama-sama studying kayak sisa-sisa remains fosil makhluk hidup manusia kayak gitu. Tapi kalau arkeologi itu lebih fokus ke dari misalnya sisa-sisa itu kemudian mempelajari budayanya, kayak culture-nya, human activity-nya. Sementara paleontologi itu lebih fokus kepada karakteristik, ciri-ciri biologis, evolusi dari makhluk hidup itu. Gitu. Jadi kayak yang di study itu kadang overlap gitu, tapi tujuan besarnya sedikit berbeda. Walaupun mereka sama-sama kadang sering kerja bareng di lapangan gitu. Oke, jadi gitu bedanya. Nah, sekarang ceritain dong gimana coba awalnya si Dr. Thomas itu sampai terlibat di salah satu penemuan fosil manusia terpenting di abad 21. Oke, biar runut nih ya. Aku mau mulai dulu dari pertanyaan. Memangnya sebelum Homo florensius ini, sebelum ditemukan si Hobbit tadi itu, pengetahuan kita tentang manusia di Indonesia tuh kayak gimana sih? Jadi Naomi, ternyata sebelum ditemukannya si Hobbit ini, si Homo floresiensis ini, kita tuh hanya mengenal 2 spesies manusia di Indonesia. Yang satu adalah manusia purba, Homo erectus tadi yang di Trinil, di Sangiran tadi itu berdasarkan riset itu sekitar 1,3 juta sampai 600.000 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah manusia modern atau Homo sapiens ya, as early as sekitar 70.000 tahun yang lalu kali ya. Nah untuk manusia purba si Homo erectus ini, ilmuwan meyakini mereka itu ke Indonesia itu nggak pernah menyeberang melewati lebih dari Pulau Jawa. Karena setelah Bali itu kan harus melewati lautan dalam ya, padahal waktu itu mereka belum punya kompetensi dan skill untuk berlayar gitu. Jadi selama sejarah bumi ini di Kepulauan Indonesia terutama ya, itu sebenarnya dibagi 3 ya. Ketika zaman es, zaman glasial, itu permukaan air laut itu turun sampai 120 meter. Sehingga laut-laut dangkal seperti yang lautan Cina Selatan, Laut Jawa itu kering sehingga menjadi bisa menyeberang. Ya yang disebut paparan Sunda atau Sunda Self gitu. Sehingga itu menjadi tempat kayak savana itu menjadi media untuk menyeberang dari Asia daratan ke Jawa dan sekitarnya. Sementara di Indonesia bagian timur antara Irian, antara Papua dengan Australia itu juga bersatu karena lautan Arafuru juga dangkal sehingga menjadi daratan. Sehingga kita nggak heran kalau kita temukan di Papua itu ada kanguru juga ketika itu, karena memang mereka bisa menyeberang ke sana. Tetapi di bagian tengah Kepulauan Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan Walesia
itu selama sejarahnya tidak pernah bersatu karena dikelilingi oleh laut-laut dalam, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan kemudian NTT, NTB itu nggak pernah. Sehingga dulu sebelum kita temukan Homo floresiensis, pengetahuan kita hanya berhenti sampai di Jawa. Ya, untuk manusia purba itu stop sampai Jawa. Baru manusia modern diyakini bisa menyeberang sampai ke Walesia hingga sampai ke Australia, bahkan ke pulau-pulau Oseania yang lain, karena mereka sudah memiliki kemampuan atau kognisi yang lebih baik menggunakan kapal-kapal atau perahu-perahu sederhana. Nah, tapi uniknya nih, pada sekitar tahun 70-an ada seorang arkeolog bernama Theodor Verhoeven yang kebetulan juga seorang pastor di Flores ya. Beliau menemukan beberapa alat batu bersamaan dengan sisa-sisa gajah purba atau yang disebut dengan stegodon di Flores. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan Homo erectus sudah sampai Flores. Tapi tahun-tahun itu tidak ada satupun yang percaya. Ya, di seluruh dunia nggak ada yang percaya. Semua ilmuwan nggak ada yang percaya karena tidak mungkin Homo erectus memiliki kemampuan untuk bisa menyeberang ke sana. Wah, padahal itu penemuan yang penting banget ya. Tapi mungkin karena waktu itu data-data pendukungnya belum banyak kali ya. Jadi mayoritas ilmuwan juga nggak langsung heboh, terus berbondong-bondong Flores gitu kali ya. Iya, tapi beberapa dekade kemudian, penemuan ini menarik perhatian Profesor Mike Morwood yang waktu itu di University of New England di Australia untuk mengkonfirmasi lebih lanjut nih. Akhirnya, kemudian bersama dengan beberapa peneliti Indonesia, mereka melakukan ekskavasi besar di Lembah Soa, Flores Tengah. Itu tuh di lokasi di mana tadi Pastor Verhoeven dulu melakukan penelitian. Dan benar, mereka menemukan artefak batu lagi dalam kondisi yang bagus dan juga dengan gajah purba stegodon lagi. Yang penting lagi, mereka berhasil melakukan analisis pertanggalan. Dan hasilnya adalah sekitar 800.000 tahun yang lalu. Artinya ini sudah selevel dengan yang ada di Sangiran. Nah, bermula dari itulah maka kemudian setelah dipublikasikan pada tahun berapa ya, 98-99 oleh Profesor Morwood waktu itu bersama Profesor Akrolasis, itu kemudian menarik perhatian dunia juga waktu itu, walaupun kita belum menemukan manusianya. Oh, makin seru nih. Ternyata memang benar ya, ada indikasi aktivitas manusia di periode yang cukup purba di Flores. Bahkan diperkirakan setua Homo erectus dong ya. Wah, ini pasti mereka yang terjun langsung ke Flores waktu itu happy banget dong bisa ngelihat sendiri buktinya. Ya, tapi mereka perlu mengkonfirmasi ini dengan lebih lanjut lagi ya. Namanya juga ilmuwan ya. Kalau mengemukakan sesuatu itu kan harus pembuktiannya harus kuat banget ya dan pengen lihat sendiri. Jadi setelah itu mereka ingin melakukan penelitian lebih lanjut tapi mereka nyari lokasi gua gitu. Karena kalau yang tadi itu Lembah Soa itu kan situs terbuka ya. Artinya mungkin terjadi transformasi lingkungan, mungkin tingkat kerusakan dan decay-nya itu tinggi. Jadi mereka ingin melakukan penggalian atau ekskavasi di gua, langsung di rumahnya manusia purba itu sendiri gitulah istilahnya. Nah, akhirnya situs yang dipilih adalah Gua Liang Bua, yang sekarang terkenal menjadi tempat ditemukannya Homo floresiensis. Wah, pasti penasaran kan nih pendengar science lovers. Gimana ceritanya detik-detik penemuan Hobbit di gua ini? Sabar ya, sebentar lagi kita akan tahu, tapi tarik nafas dulu. Sebentar. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo, kita kembali lagi di Sains Sekitar Kita season kedua. Dan kita lagi membahas penelitiannya Dr. Thomas tentang manusia purba. Dan masih ada Lutfi juga yang ada di sini. Yes, kita lanjut lagi ya Naomi ya. Tadi kita sampai di mulai ekskavasi di Gua Liang Bua. Bentar deh, aku gak asing tuh dengar Gua Liang Bua. Karena pernah baca juga soal ini dulu. Liang Bua ini dulu juga pernah diteliti sama Pastor Verhoeven kan ya. Kalau nggak salah sih sekitar tahun 50-an atau 60-an gitu, beliau tuh kayak rajin menelusuri. Nah, kok para arkeolog itu akhirnya kepikiran gitu loh, memilih situs itu lagi untuk diteliti. Iya benar. Dan di Liang Bua ini pun kemudian selain tadi oleh Pastor Verhoeven ya pernah diteliti, setelah itu pun juga pernah diteliti juga oleh Profesor Suyono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Arkenas singkatnya.
Itu sekitar tahun 78 sampai 89. Dan hasil penemuannya pun cukup bagus ya di situs ini. Artinya memang ada jejak penghunian manusia purba yang sangat intensif gitu. Itulah kenapa dipilih lagi kali ini. Tapi sebelumnya, Prof. Suyono yang tadi dari Arkenas itu cuma meneliti sampai kedalaman 3 meter dan diperoleh umur aktivitas manusia sekitar puluhan ribu tahun yang lalu lah. Makanya sekarang si Prof. Morwood ini pada tahun 2001, dia coba memperdalam lagi dari kotak-kotak penggalian Prof. Suyono sebelumnya di Liangbua. Harapannya kalau misalnya menggali lebih dalam, dia akan memperoleh jejak kehidupan manusia di masa lalu yang bahkan lebih tua lagi. Nah, tim dari Australia ini bekerja bareng sama para peneliti Arkenas, termasuk Prof. Suyono dan tentu juga Dr. Thomas ya. Sehingga waktu negosiasi, Profesor Suyono setuju, Profesor Morwood juga sangat antusias. Kita membuat planning untuk melakukan penelitian lagi di situs Liangbua mulai tahun 2001. Dan waktu itu kebetulan saya sebagai asistennya Profesor Suyono, saya ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan penelitian tersebut. Dulu timnya itu hanya 2, jadi satu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, jadi Profesor Suyono sendiri, terus Ibu Bintarti, terus almarhum Pak Rokus, dan juga Sri Wasisto, serta saya sendiri. Ya, sementara dari pihak Australia itu Profesor Morwood sama Profesor Petrobet, dan juga bersama Douglas kalau nggak salah untuk ini. Jadi kita dulu mereka bertiga langsung dari Australia. Awal mula kita ke sana dulu. Awalnya, tim peneliti Australia Indonesia ini nggak ada ekspektasi gitu untuk menemukan manusia purba. Mungkin masih denial kali ya, nggak mungkin manusia purba sampai Flores karena terpisah laut dalam, sehingga yang mereka telusuri adalah jejak manusia modern awal di Indonesia Timur gitu. Kayaknya yang mereka cari mungkin bahwa manusia modern lah yang ternyata sampai sini jauh lebih early lagi or something like that. Ngomong-ngomong nih ya, jelasin dong ke aku sama pendengar juga, gimana sih caranya peneliti atau arkeolog itu melakukan penggalian atau ekskavasi? Nah, itu kemarin aku juga penasaran dan pertanyaan itu aku tanyakan ke Pak Thomas. Gini nih jawabannya. Pertama-tama biasanya kita grade dulu. Kita gambar, kita grade ya. Pada umumnya yang kita lakukan di Indonesia itu per grade itu 2 x 2 meter. Oke. Ya. Disitulah kita membuat kayak kuadran gitu. Jadi kita tentukan kotak 1, 2. Setelah terbentuk itu kita baru menentukan. Ada kalanya kita menentukan mengambil secara acak. Tapi awalnya biasanya kita mencoba untuk secara skematis mungkin di pinggiran dekat dinding gua. Jadi asumsinya begini. Orang kalau tinggal di sebuah rumah pasti mereka membuat setting bagaimana sih isi rumah itu. Oh, ini ada tempat tidur, ini ada tempat memasak, sini ada tempat bekerja dan sebagainya. Jadi kita berasumsi seperti itu. Sehingga yang pertama kita lakukan kadang-kadang kita di bagian tengah gua ya sebagai center untuk activity, maupun di bagian pinggir gua dekat dinding-dinding gua atau bagian belakang. Ekskavasinya kita biasanya menggunakan gabungan antara teknik sepit dan layer. Teknik sepit itu kita menggali dengan interval kedalaman tertentu. Dan kalau kita gabungkan dengan layer, artinya walaupun kita per sepit itu 510 cm, tapi kita tetap mengikuti kondisi lapisan tanah. Kita bisa membayangkan nantinya lapisan tanah atau stratigrafi dalam situs arkeologi itu seperti kue lapis. Ya, jadi berlapis-lapis dan masing-masing lapisan itu mencerminkan atau merefleksikan sebuah fase penghunian di situs tersebut. Umurnya pun pasti beda-beda. Wadidaw, rumit banget ya ternyata. Ya wajar sih ya, mereka kan harus hati-hati banget karena yang dicari itu benda-benda purbakala. Nah sekarang nih ceritain dong perjalanan ekskavasinya di Liangbua tuh gimana? Pertama-tama kamu jangan bayangin ini kayak cuma penggalian 1 minggu terus kelar gitu ya. Oke. Karena ini tuh prosesnya butuh beberapa tahun gitu, bahkan sama skripsi lamaan ini gitu. Yalah. Di tahun 2001 mereka melakukan penggalian pertama dengan setup yang tadi diceritain Pak Thomas. Awalnya mereka baru nemuin hal-hal yang sebelumnya udah ditemuin juga oleh Verhoeven dan Prof. Suyono gitu, kayak misalnya sisa-sisa gajah purba atau stegodon. Dan ini sekali lagi mengkonfirmasi emang adanya aktivitas manusia purba di daerah Flores. Tapi terus mereka lanjut gali terus tanpa ada ekspektasi akan nemuin manusia purbanya sendiri. Until
they found something very strange. Di akhir-akhir penggalian kita justru menemukan hal baru lagi. Kita menemukan fragmen gigi, ya, satu manusia, satu lagi juga gigi yang cukup aneh, karena panjang sekali, hampir saya ukur waktu itu hampir 6 cm antara crown sama rootnya. Ini kalau manusia, itu manusia apa seperti ini? Jadi kita bingung waktu itu. Dan juga kemudian kita menemukan radius manusia. Jadi sini tulang tangan sini, lengan sini. Dan itu Pak Rokus yakin bahwa itu manusia. Tapi kecil dan bentuknya agak bengkok. Ininya tuh. Agak lain dari manusia modern. Dan itu sampai akhir penggalian kita masih punya big question tentang itu. Jadi kita punya teka-teki yang belum terpecahkan tahun 2001 itu. Masih diselimuti misteri itu, ya mereka melanjutkan ekskavasinya di tahun 2002, terus lanjut lagi di tahun 2003. Nah di tahun 2003 mereka kembali lagi ke situs Liang Bua, dan kali ini full tim nih dengan lebih banyak peneliti lagi dari Australia dan juga Arkenas. Dan disinilah terungkap penemuan besar. Tepatnya di salah satu kotak galian, yaitu kotak 7. Gitu. Nah penggalian di kotak 7 ini ditangani sendiri oleh Pak Wahyu Saptomo namanya dari Arkenas. Dan sebelumnya waktu zaman dulu juga udah pernah digali oleh Prof. Suyono gitu, tapi yang tadi cuma sampai 3 meter. This time, the team went even deeper. Jadi tim Indonesia Australia menggali lebih dalam lagi dan pas di kedalaman kira-kira 4 meter, ada fragmen-fragmen batuan abu vulkanik dan di bawahnya ditemukan lapisan yang lain lagi. Dan di situ, untuk pertama kalinya, tim menemukan bagian dari sebuah tengkorak. Dan waktu itu, sayangnya di hari H itu, waktu pertama kali muncul, saya itu sakit. Saya ada di hotel waktu itu, ada di base camp. Ya, jadi saya nggak bisa datang ke sana. Tapi Pak Wahyu sama Pak Jatmiko sudah menghandle itu semua. Artinya Pak Jatmiko berani membersihkan sedikit, kemudian diambil foto. Mereka mencoba membuat kejutan untuk saya. Dengan harapan saya pasti akan cepat sembuh gitu loh. Oh. Jadi memang betul setelah sore itu datang, Pak Wahyu memberikan foto-foto itu. Walaupun Pak Wahyu sebenarnya mau menunggu sampai besoknya, tapi sudah nggak tahan sama Pak Jatmiko untuk menggoda saya waktu itu. Sehingga waktu malam itu juga saya nggak bisa tidur. Karena cepat-cepat pengen kembali ke gua untuk mengecek itu apa sebenarnya. Tapi sembuh beneran nggak Pak? Sembuh beneran, karena dari obat dari dokter itu jadi sangat manjur sekali. Jadi betul-betul suatu hal yang kayak mukjizat lah waktu itu. Wah, Dr. Thomas langsung sembuh. Jadi peneliti kalau sakit obatnya kayak gitu dong ya? Mujarab banget dong. Kalau kamu sakit dikasih apa Naomi? Oh, kasih duit. Oh gitu. Jangan ya, jangan dimasukin. Okay. Anyway, uniknya waktu pertama ditemuin, tim mengira ini tuh tengkorak anak-anak gitu karena ukurannya tuh cukup kecil gitu. Jadi mereka harus meneliti lebih lanjut dulu tapi untuk mengkonfirmasi ini. Tapi mereka mau meneliti lebih lanjut pun masih agak takut gitu. Karena kan rapuh ya waktu pertama ditemuin itu. Jadi arkeolog itu kalau meneliti artefak itu seringkali dikerasin dulu tuh Naomi supaya nggak rusak waktu diobservasi. Masalahnya di Flores bahan-bahan kimia yang dipakai untuk pengerasan itu susah banget nyarinya. Walaupun untuk daerah Flores ya tidak mudah mendapatkan bahan-bahan kimia untuk pengerasan. Satu yang kita peroleh adalah kita mencoba untuk memodifikasi antara uhu waktu itu, lem uhu ya, sama aseton yang untuk kutek ya. Untuk kutek itu loh. Yeah. Ya. Jadi kita borong semua di kutek ini. Di apotek kita borong semua, kita buat ini untuk mengeraskan itu. Nah, setelah udah di DIY gitu dan ready untuk diteliti dengan lebih lanjut, tim menemukan hal yang sangat mengagetkan. Beberapa hari sampai di base camp saya bersihkan, kita kaget lagi ya. Sangat-sangat kaget lagi karena semua mandibelnya, semua gigi yang di tengkorak di atas, si maksilarinya sama gigi mandibelnya itu sudah utuh. Artinya sudah tumbuh semua. Artinya ini berarti sudah dewasa karena gigi susunya sudah lengkap semua. Itu tambah bingung lagi kita itu. Sehingga saya cuma menggambar cross section dan sebagainya, kemudian saya fax. Waktu itu belum ada internet dan sebagainya kan, tahun 2003. Sehingga saya fax ke Jakarta, ke Profesor Suyono dan juga ke bersama Morwood. Dan kita menemukan
apa yang kita cari selama ini kita menemukan. Oh, oke. Ini memang penemuan aneh sih ya. Awalnya disangka fosil anak-anak karena ukurannya kecil. Giliran dilihat susunan giginya malah mirip orang dewasa. Terus apa dong yang ngebuat tim itu begitu yakin gitu kalau ini tuh bener-bener spesies manusia baru? That's a great question. Jawabannya, kata Pak Thomas, adalah anatomi tubuhnya yang benar-benar membedakan dari spesies manusia lain yang pernah kita temui sejauh ini. Nah, setelah beberapa bulan, kita ngumpul di Jakarta dan kita membuat sebuah kajian tentang itu. Dan itu diyakini bahwa itu spesies yang baru, diyakini sebagai spesies baru karena sama sekali berbeda dengan yang ada di Homo erectus karakternya. Ya. Otaknya itu hanya 420 cc, tingginya hanya 1 meter 6 cm, kemudian frontalnya sini cukup masif juga, tapi sangat kecil sekali, berbeda terbalik dengan Homo erectus dan giginya juga agak ini. Dari situlah kemudian Profesor Peter Brown menemukan banyak ciri-ciri yang berbeda dengan Homo sapiens maupun Homo erectus, sehingga kita secara teguh kita meyakini itu sebagai spesies baru. Dan juga kajian kemudian itu lebih menarik lagi karena ternyata kan telapak kakinya itu besar. Dan ini proporsi antara lower limb sama upper limb itu memang tidak begitu balance. Yang unik adalah karena kakinya besar, sehingga dulu dikait-kaitkan dengan The Hobbit. Gitu, makanya dulu dipanggil The Hobbit. Oke. Pasti dunia persilatan para ilmuwan itu pada heboh dong ya waktu paper hasil penelitiannya itu dipublish gitu. Soalnya kan itu udah temuan bisa dibilang baru banget gitu kan setelah puluhan tahun. Terus juga dikasih julukan yang unik pula kan, mirip karakter novel dan film terkenal. Iya, heboh banget. Waktu pertama kali papernya itu dipublish di jurnal Nature ya tahun 2004. Komunitas peneliti itu sontak riuh gitu karena untuk pertama kalinya ditemukan ada spesies manusia dengan banyak ciri fisik yang dianggap bahkan lebih arkaik gitu, lebih tua dari Erectus mungkin ya, yang udah menyeberang sampai ke Flores, plus ditemuin bareng binatang endemik tua kayak Stegodon atau Komodo gitu. Bahkan dulu beberapa ada yang nggak percaya kalau ini spesies baru. Ada yang bilang ini cuma kayak dampak patologi atau kelainan gitu, kayak mikrosefali yang kelainan kepala lebih kecil gitu. Tapi seiring diteliti lebih lanjut selama 15 tahun belakangan dengan percobaan analisis DNA dan juga analisis filogenetik dan all that sciencey stuff, komunitas ilmuwan akhirnya cukup firm bahwa ini memang spesies baru gitu. Nah, nama resminya kemudian adalah Homo floresiensis. Oke, terus tapi kok bisa ya sekecil itu tubuhnya gitu? Dan gimana ceritanya si Hobbit atau si Flo ini bisa sampai ke Flores bareng hewan purba kayak Stegodon, terus Komodo juga gitu? Jadi Pak Thomas menjelaskannya gini, sejauh ini ada 2 hipotesis dari komunitas ilmuwan yang ditawarkan. Yang pertama itu kemungkinan itu berasal dari Homo erectus Asia. Ya, pertama. Tapi kalau ini benar ya, maka bodi dan otak yang kecil itu disebabkan karena isolasi kepulauan. Jadi kita menggunakan teori dualisme itu. Ya, banyak sekali depresi lingkungan bisa membuat seperti itu. Ya. Yang jelas sampai sekarang kita belum ada bukti yang otentik bahwa mereka mengalami pengkerdilan. Ya. Artinya kalau ada pengkerdilan, pasti one day kita akan menemukan yang gede yang utuhnya. Ya, kecuali nanti kita menemukan yang sama dengan Flo ini tapi yang besar. Nah, kita mungkin baru bisa meyakini bahwa ini descendant dari Homo erectus. Oke. Jadi itu hipotesisnya ya. Mereka tuh jadi kerdil, tubuhnya nggak berkembang optimal, jadi kayak mirip kurcaci gitu kan ya, karena terisolasi di Flores gitu lah ya. Situasinya kayak di lockdown gitu nggak sih? Nggak bisa kemana-mana, jadi depresi terus ngaruh sama tumbuh kembangnya gitu kan. Apalagi ya kayak kita aja lah, udah stres juga kan, pergerakannya dibatasin berbulan-bulan padahal nggak di lockdown. Bisa gitu ya analoginya, boleh. Tapi ya itu sih namanya hipotesis itu belum ada bukti yang kuat gitu menurut Pak Thomas. Ada lagi nih hipotesis kedua, dan ini kayaknya yang sebagian besar peneliti kita mempercayai adalah bahwa
si Homo floresiensis ini, si hobbit, si Flo ini adalah kerabat dari suatu spesies manusia yang sangat purba. Asumsi yang kedua, alternatif yang lain adalah Homo floresiensis itu berasal dari spesies Homo, ya Homo yang sangat awal, yang memang dari sononya, ya kalau dari ini itu sudah memiliki bodi dan volume otak yang kecil, seperti Habilis halnya, berarti, atau apa itu? ya seperti halnya homo-homo awal yang ada di Afrika, seperti misalnya Homo habilis dan sebagainya. Karena kebetulan kedua homo ini memiliki karakteristik mirip-mirip sekali. Cuma yang di Afrika kan umurnya di atas 2 juta tahun yang lalu. Sementara si Homo floresiensis hanya sekitar 100.000 tahun yang lalu. Tapi kita harus ingat bahwa dalam beberapa tahun yang lalu kita juga temukan gigi-gigi dan juga fragmen tulang-tulang yang memang mirip dengan Homo floresiensis yang ditemukan di Shoah Basin, di lembah Shoah itu, di Flores Tengah. Yaitu sudah dipublish di Nature juga, dan itu juga disebut sebagai kemungkinan nenek moyangnya Homo floresiensis, dan umurnya sekitar 700.000 tahun yang lalu. Itu hampir selevel dengan Erectus. Artinya kalau 700.000 tahun yang lalu dia masih kecil juga yang di ini, berarti jangan-jangan mereka dari awalnya memang sudah kecil. Wow, kalau yang teori kedua itu benar, itu heboh banget sih. Artinya Homo erectus itu bukan satu-satunya spesies manusia yang keluar dari Afrika dong. Tapi ternyata bisa jadi ada yang lebih tua lagi dong, kayak Homo habilis atau kerabat-kerabatnya, ya nggak sih? Tapi kalau ternyata ya Flo ini lebih relate dengan manusia yang super purba lagi, yang kecil kayak Homo habilis, terus gimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Dan bukannya mereka tuh nggak bisa berlayar gitu kan? Ini bisa dibilang beberapa pertanyaan yang muncul di kepalaku tiba-tiba nih. Muncul di kepalaku juga waktu interview dengan Pak Thomas kemarin. Okay. Dan jawaban Pak Thomas untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menurutku cukup mencerahkan itu seperti ini. Pasti datangnya lah ketika fluktuasi permukaan air laut itu turun. Karena itu kan naik turun. Ketika ada glasial ketika zaman es, kemudian ada interglasial ketika es mencair kembali. Nah, mungkin mereka hijrahnya itu. Kalau itu memang benar dari homo yang lebih tua lagi, artinya persebaran manusia purba dari Afrika hingga ke Asia Tenggara itu sebelum Erectus sudah ada persebaran. Jadi temuan-temuan kayak Homo floresiensis yang di Flores ini sangat menarik kalau memang itu betul berasal dari homo yang lebih tua daripada Homo erectus, sangat menarik. Dan kita harus ingat akhir-akhir ini kan ditemukan juga yang ada di Luzon di Filipina. Ada Homo luzonensis. Ya, kebetulan kolega juga mereka juga komparasi dengan Homo floresiensis dan memang memiliki karakteristik yang sama. Tapi mereka menganggap bahwa itu spesies yang baru juga untuk ininya. Tapi itu kecil juga. Artinya ada kemungkinan bahwa jangan-jangan dulu juga berasal dari homo awal yang memang dari sononya udah kecil. Kita belum tahu sampai sekarang. So, itulah beberapa cara penemuan si hobbit yang legendaris ini mengubah wawasan komunitas peneliti tentang pola evolusi dan pola migrasi manusia di dunia, dan juga akhirnya ke Indonesia. Tapi seperti yang Pak Thomas tadi katakan, masih ada banyak misteri yang perlu diungkapkan. So as a final question, kemarin itu aku nanya ke beliau, riset apa lagi yang mau diperdalam tentang Homo floresiensis dan manusia purba lainnya? Kita mencoba untuk menelusuri kemungkinan Homo floresiensis di tempat lain. Kalau Homo floresiensis sudah berhasil menginjakkan kakinya di Flores, artinya entah itu lewat jalur barat maupun jalur utara, dalam arti dari Sulawesi ataupun barat dari Jawa, mau nggak mau jejak mereka pasti akan kita temukan di pulau-pulau di antara itu. Karena kalau seandainya kita tahu ada di tempat lain, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan tracing. Ini loh, migrasi Homo floresiensis dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Jadi kita jelas. Sampai sekarang kita belum, jujur aja kita belum bisa menjawab dari mana. Karena dua-duanya memiliki memiliki reason yang cukup kuat, dua-duanya dari barat maupun dari timur, dari utara. Gitu. Jadi ini yang akan kita lakukan. Kita melakukan survei yang cukup intens, dengan mungkin mudah-mudahan generasi kemudian nanti bisa tetap melanjutkan. Dan kita selalu mengajak
arkeolog muda untuk di lapangan, sehingga kita harapkan mereka bisa melanjutkan itu. Tercengang loh aku, ini keren banget ya. Jadi nanti suatu saat ketika anakku udah belajar sejarah di sekolah gitu, aku mau kasih denger dia untuk dengerin podcast ini. Kalian juga ya guys ya, edukatif banget loh ini. Siapa tahu banyak anak yang jadi terinspirasi pengen jadi arkeolog. Terus nanti ngelanjutin tongkat estafet dari Dr. Thomas. Amin. Iya, benar banget. Aku kebetulan suka banget sama episode ini, Naomi. Karena kalau misalnya kamu ingat dulu waktu zaman SMP itu kan kita kayak cuma dilemparin nama terus dihafal gitu. Kayak Pithecanthropus, Meganthropus ditemuin di sini, yang nemuin kayak gini. Tapi kayak kita nggak dikasih big picture-nya gitu, kayak artinya apa sih ini gitu, kayak terus artinya buat pola evolusi, pola migrasi kayak gimana. Jadi kayak ini asik banget buat siswa, buat guru juga, dan buat masyarakat secara umum. Betul, setuju. Anyway, Naomi dan pendengar science lovers semua, tuntas sudah nih perjalanan kita berbicara dan bercerita tentang kisah para peneliti Indonesia. Indonesia tuh emang keren ya, banyak sebenarnya peneliti-peneliti kita yang bisa menawarkan perspektif dan penelitian yang eye-opening. Iya Lutfi, semoga ya apa yang kita sajikan di sains sekitar kita ini punya manfaat untuk semua pendengar. Amin. Nah tapi episode Paripurna Season 2 ini bukan berarti akhir dari segalanya kan ya? Iya gak ya? Kalian nih guys, kalau tiba-tiba kangen sama kita gitu kan, terus pengen kasih ide-ide cemerlang tentang sains, pengen kasih kita transferan uang juga gak apa-apa. Oh enggak ya? Amin, aku aminin yang itu aja. Oke, jangan pernah ragu ya, kirim lewat email ke podcast@kbrprime.id. Saya Naomi. Dan saya Lutfi. Undur diri. Bye-bye. Bye.